Harus kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, teman-teman tinggal join membership di bawah ini teman-teman di channel YouTube ya. Ada membership, dapetin konten-konten kelas daging. Gimana caranya teman-teman bisa scale up jualan di marketplace, terutama di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok. Nah, malam hari ini saya kedatangan tamu spesial ya, Ko Awi, dari tokonya Awi Coffee ya teman-teman. Kita akan sharing-sharing yang ngobrol santai aja. Jadi buat teman-teman, siapin kopinya ya, siapin snacknya, cemilannya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sebagai seller ya, gimana jualan ya, prospek jualan kopi ya, dari kisah dari Wawi sendiri. Oke, kita oke, belum masuk ya. Oke lagi ya. Ya, buat teman-teman boleh share live-nya supaya nanti kita, nah udah datang nih koanya. Halo. Halo, Ko. Apa Ah, kabar? ya baik-baik. Kamsia kok udah mau datang ya. Kita Thank you, thank you. notifnya apa sangat short limited ya, nggak ada briefing segala macam. Tapi intinya malam ini ngobrol-ngobrol santai aja. Sebenarnya saya udah pesen dari tokonya Awi Coffee, cuma belum datang. Saya tadinya mau minum sekali minum kopinya Awi, cuma belum datang. Ya udahlah. Oh iya, pesen di mana? Pesen dari mana? Yang Jakarta ya, Jakarta ya. Dari Topet, Topet. toko ya? Oh, Topet ya. Oh, iya, iya. Oke, 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 thank udah. you, thank you. Memang Nah, beberapa hari ini agak kelabakan ya. Soalnya sempat ada dua post yang viral gitu kan. Tiba-tiba orderan masuknya cukup banyak. Jadi staff saya juga agak kelabakan. Terus ini 2 hari yang lalu kita ada tambah 2 staff di Jakarta. Surprise juga sih. wah, nah ini menarik nih. Nanti kita bahas ya. Gimana caranya postingan dari Kowi ini bisa bisa bikin impact yang positif buat tokonya. Nah, ya boleh boleh nanti kita cerita-cerita ya. Nah, Boleh, boleh, boleh. tapi sebelumnya saya pengen nanya nih. Ini bener kan ya? Awi Coffee ini dari asalnya dari namanya Ko Awi sendiri atau gimana? Ya, nama saya sendiri. Nama saya sendiri Awi. Cuman kalau saya sendiri sih udah generasi ketiga. Nah, ada 2 brand yang kita gunakan sebelumnya. Ya. Tetapi itu dari kakek saya ya, terus papa saya. Nah, zaman dulu itu mereka tidak patenkan merek. Jadi merek-merek mereka itu tidak bisa saya pakai. Jadi Ah, terakhir aku pakai nama saya sendiri. Gitu. Nah, kita proses ya. pematenan merek itu cukup lama ya, ada 10 tahun Ya. ya. Jadi ada 3-4 merek yang kita coba patenkan, tetapi eh, ditolak. Oh, Nah, terakhir kita patenkan 5 nama bersamaan. Terus 5-5-nya dapat. Terus aku pilih yang paling singkat, yaitu nama saya Awi. oh, tapi kalau tokonya ini dari sejak tahun 50-an ini, waktu awal namanya bukan Awi Coffee kan? Bukan, bukan. Nah, dari kakek saya namanya Sun Lihin. Sun Lihin artinya berkembang. Sun lancar berkembang gitu ya. Sun Lihin. Terus ya, Oke, oke. Ya. jadi namanya masih Chinese. Terus di zaman papa saya itu namanya Toko Segar Harum. Oh, Segar Harum. Nah, Oke. terus sampai sekarang sebenarnya tokonya masih kita pakai. Cuma itu tidak bisa kita jadikan brand, bisa sebagai nama toko saja. Nah, karena kita mau masuk ke Indomaret, mau masuk ke beberapa lokasi, itu butuh satu brand yang terdaftar gitu loh. Dan kita merasa bahwa brand yang terdaftar itu eh, lebih cocok untuk kita kembangkan daripada sesuatu yang tidak kita miliki gitu. Hmm. Kenapa yang Segar Harum ini nggak bisa didaftarkan itu? Mungkin boleh cerita. Kan kalau nama toko orang-orang dulu kan zaman generasi orang tua kita kan Lancar Jaya, Maju, ya ada Timur Jaya, ya nama-nama yang agak generik ya gitu ya. Itu nggak bisa didaftarkan ya untuk nama-nama toko kategori kopi lah misalnya. Untuk toko bisa, tetapi Ya. untuk kategori 30 itu tidak bisa. Itu sudah dipakai orang lain. 30 itu kategori apa? Kategori untuk biji kopi, bubuk kopi, dan beberapa item lainnya ya. Tapi yang kita butuhkan kan kopi, karena kan Wah, dagangan kita kan kopi gitu loh. Kalau kita dapat betul yang betul. beras, untuk apa? Ya, Memang kita ya. sebenarnya dapat yang lain sih, dapat beras, dapat terigu, dan lain-lain. Tapi terakhir nama itu tidak kita gunakan. Wah, berarti penting ya. Nah,
Teman-teman kalau tertarik, namanya Kopi Om Botak, ini saya punya mereknya. Saya ada aktinya Kopi Om Botak. Kategori kopi. Kategori kopi. Soalnya dulu saya Oke. punya coffee shop, namanya Kopi Om Botak. Oh, kafe atau apa? Eh, Kafe. dulu dulu pas sebelum COVID saya jual kopi yang kopi kekinian lah, kopi susu gitu. Cuma waktu COVID udah ada 3 cabang kita tutup. Nggak, belum buka lagi Oh, sampai sekarang. Iya. di, Tapi saya udah daftarin merek, dapat mereknya pas COVID, Kopi Om Botak gitu kok. ya. Bagus dikit. Itu ada beberapa merek yang saya pernah apa ya? Ada yang permintaan untuk membeli merek loh. Ya. Jadi itu jangan dibuang ya, itu bisa dijual itu. Berapa tahun untuk perlindungannya kalau kalau merek kok? 10 tahun, tapi kita kan bisa perpanjang. Nah, berarti 10 tahun ya. Oke. Iya. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau beli merek Kopi Om Botak, mungkin boleh. Iya, nama yang bagus loh itu. Itu nama yang menurut saya sih sangat mudah diingat. Iya. Nah, saya jujur kalau dari saya ya, saya tahu Pembotak itu jauh-jauh sebelum ini, sebelum Ko Jonathan WhatsApp ke saya, DM ke saya. Iya, iya. Itu ada satu kenalan saya namanya Dedi Lim Iya. yang dari Jogja. Nah, Iya. itu guru saya sih, guru online saya sih. Jadi itu Oh tahun iya. 2016 kita bertemu di satu event Lazada di Jakarta. Dari sana saya kenal dia. Terus tahun 2018 saya undang dia ke Medan untuk mengajari saya dan teman-teman saya untuk belajar Shopee dan Lazada. Wah, iya. Jadi dia datang ke tempat kita sih. Itu mentor saya juga kok. Ya, mentor sahabat juga ya, Kode. Iya. Ya. Keren. Berarti ini kalau Awi Coffee sendiri udah masuk jualan di marketplace. Tadi kan udah jualan dari tahun 50-an lah ya. Koko sebagai third generation-nya di sini ya. Nah, Oke, sebenarnya sih aku marketplace tahun perbaiki berapa sedikit kok? ya. Oh iya boleh. Kok Sejarahnya sedikit ya, sedikit ya, ya. itu sebenarnya kita mulai dari tahun 45. Itu dari kakek saya. Oh, Terus 45, pada sorry. tahun Ya. 45 ya. Terus Ya. pada tahun 70-an itu papa saya. Nah, saya itu generasi ketiga. Nah, sebenarnya saya sih tidak ada rencana untuk take over bisnis ini. Karena saya waktu itu ada di Singapura. Sekolah di sana juga rencana kan, udahlah gak niat lah untuk kembali lah terusin bisnis ini gitu kan. Tapi ya nasib berkata lain gitu loh. Saya terpaksa harus pulang gitu loh. Udah gagal di Singapura, pulang. Saya lanjutin bisnis papa saya. Itu tahun 2005. 2005. Jadi pada saat itu staff kita cuma ada 1 orang. Nah, cuman memang kan udah kayaknya opsi ke Singapura udah gak ada, jadi saya harus buang ego saya lanjutin bisnis ini gitu loh. Ini Nah, 1 orang staff buat toko offline juga atau online? oh itu itu tahun 2005 belum ada online. Oh, belum ada online ya. Berarti ini staff offline cuma 1 orang. Ya, Jadi 1 orang aja. 1 orang sama Pak ini masuk. Papa, Bertiga mama, dia sama saya. Staffnya 2 orang lah, saya staff juga. Oh. Ya, mulai dari bawah ya. Iya, oke. Nah. Jadi kebetulan waktu di Singapura kan kita pernah minum kopi yang bagus, yang enak. Nah, dari sana waktu kita di Medan, di Binjai, itu kita cari kopi yang seperti ini nggak ada. Nah, kita cari tahu ternyata kopi yang bagus itu semuanya diekspor gitu loh. Yang sisa-sisa sortiran itu yang kita nikmati di lokal sini gitu loh. Nah, terus kita melihat, ada peluang gitu. Saya ajak papa saya, Pak, yuk kita bermain kopi premium yuk. Nah, sama papa saya dibuatlah satu drum gitu ya, yang ada tangkainya itu kayak untuk alat gongseng gitu, alat roasting gitu, 1 kilo. Jadi alat itu kita pakai selama 5 tahun. Nah, terus ada satu momen di mana ada seorang teman papa saya pulang dari Jakarta ke Binjai ya. Dia bilang, Wi, kalau kamu mancing ikan di kolam kecil, kamu dapat ikan kecil. Kalau kamu mancing ikan di kolam besar, ikannya lebih besar. Wow. Kalau kamu mau hiu, kamu harus ke laut. Artinya Pak, artinya Binjai itu kolam yang sangat kecil. Jadi cuma orang-orang sekitaran yang tahu tentang kita gitu loh. Kamu gitu loh. Nah, terus kamu paling tidak harus ke Medan. Karena Medan itu kolam yang lebih besar dan ikannya juga lebih besar. Tapi
terakhir kamu harus ke Jakarta. Nah, pada tahun 2009 kita buka di Medan, dan pada tahun 2020 kita buka di Jakarta. Itu waktu COVID, buka di Muara Karang. Nah, ya kita buka waktu COVID, itu buka seminggu, terus tutup Ah, sampai 2022. Tapi ya lumayan lah pengalaman. iya, 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 iya. Tapi ya Jakarta itu satu bagus sih, menurut saya bagus sih. Karena pertumbuhan di Jakarta itu sangat cepat, terutama di online. Nah, itu customer-customer saya yang di Jakarta itu kebanyakan dari online. Boleh dibilang kurang dari 10% itu offline. Bahkan sesama Muara Karang aja belinya di Online. online. Iya. Iya, betul. Kayak kau kan tinggal di dekat ya, kalau nggak salah keluarganya dekat juga ya. Tapi belinya Dekat, online dekat, juga ya. dekat. Saya sering lewat, tapi nggak pernah mampir. Iya, Sering iya, lewat, sering iya, lewat. iya. Iya. Nah, dan sekarang sih kita realize ya, satu lagi yang sangat besar itu yaitu samudra. Samudra itu ada pausnya gitu loh. Nah, samudra itu mana? Itu di online. Wah, Lebih ini. besar dari laut. Jadi kalau di Ya, samudra itu sebenarnya itu udah gak ada batasan. Kita bisa sampai ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Karena kan tidak ada batasan ya. Kalau laut masih, laut Jawa atau laut Selat Malaka atau apa kan, masih ada batasannya. Kalau samudra kan udah luas banget. betul. Itu antara berapa negara gitu. Gitu. Ada Nah, itu Faisal sekilas tuh. lah tentang Awi Coffee dari bagaimana kita bisa akhirnya sampai ke Jakarta. Berarti perjuangannya itu dari pulang dari Singapura, nerusin bisnis orang tua, bisnis keluarga, dari staffnya cuma satu. Sekarang kalau boleh tahu berapa kok total staffnya? Em, Kalau di Medan ada 10, di Binjai sekitar 10 sampai 15, di Jakarta ada 6. Wah, udah 30-an ya, udah jadi berkat buat ya 30-an orang lah ya. Udah Iya, jadi. iya. Mm. Dan sekarang bukan cuma dari offline, tadinya di kolam yang kecil, pindah ke Medan, di apa ya, no? Kolam yang lebih besar, lalu ke Jakarta, ya kolam yang Laut, lebih laut, besar laut. lagi, ya laut ya. Ini sekarang udah Aha. mulai ekspor nih kok nih ya, udah mulai samudra nih sepertinya nih kok. Ya, kita pertama kali ekspor itu Iya, pada tahun 2012. oke, Itu oke, kalau kita ceritain itu ada satu orang namanya Mr. Eng. oke. Jadi Mr. Eng itu datang dari Singapura sampai ke Binjai gitu loh. Nah, kenapa dia bisa datang ke tempat kita? Oh, flashback sedikit ya. Itu kita pertama kali online itu pada tahun 2009. Nah, itu kita ada buat satu website namanya kopisidikalang.com. Ah, Jadi kita buat ah, websitenya pakai pakai WordPress gitu kan. Nah, kita letakin produk-produk kita di sana. Jadi dulu sistemnya masih by SMS gitu loh. Jadi orang SMS kita ya, chat gitu kan, baru tentuin ongkos kirimnya berapa, mereka transfer, baru kita kirim. Terus ya kita juga bermain di Kaskus, Detik Forum, dulu ya Rekber gitu kan, FJB, posting sekali posting langsung udah halaman ke 34 gitu kan. iya, Udah iya, gak nampak lo produk kita cari-cari kalau di mana gak ada gitu. Nah, itu udah kita lewatin juga. Nah, terus tahun 2012 itu Mr. Eng datang ke tempat kita. Nah, saya cari tahu rupanya dia tahu kita itu memang dari website kita gitu loh, dari website iya, kita. Nah, entah kayak gimana dia bisa masuk ke website kita dan mencari saya. Nah, pada tahun 2012 itu kondisi kita itu belum oke-oke banget, masih memakai mesin roasting yang lokal gitu kan. Nah, Mr. Eng datang ke tempat kita, dia lihat saya roasting. Nah, mesin ini bising sekali, bising sekali. Jadi Mr. Eng lihat ke saya gitu loh, kan saya roasting. Awi, how can you hear this machine? Gitu ya. Karena ribut gitu. Saya ah, bilang, Mr. Eng, yes, I can hear first crack and second crack gitu. This is first crack, this is second crack. How can you hear that? Dia bilang. Jadi, karena kan kita udah terbiasa ya, udah bising. Nah, first jadi crack buat apa ceritanya, ya kok? oh itu First first crack crack sama second crack itu buat apa ya?
itu sih istilah roasting ya. First crack itu menandakan bahwa kopinya udah mulai matang. Jadi first crack Ah, itu mulai matang, itu definisinya itu mulai light roast. Nah, kalau second crack itu dia ada 2 kali crack gitu loh. Second crack itu menandakan kopinya udah mulai memasuki fase dark roast gitu loh. Nah, di antara first crack dan second crack itu ada fase yang namanya medium roast gitu. Nah, aku menjelaskan ke dia kan. Terus terakhir ya, setelah roasting terakhir, sebelum dia pulang ke Singapura, dia bilang ke saya, Wi, saya akan membeli kopi kamu. Nah, saya kan heran ya, mesin saya bukannya terbaik, bising banget, kopi saya juga pada saat itu roastingannya tidak konsisten. Jadi saya tanya, Mister, kenapa kamu beli dari saya? Terus dia jawab, Wi, saya bukan membeli dari kamu karena kamu bisa mendengar mesin kamu yang bising. Saya juga tidak membeli dari kamu karena kopi kamu yang bagus gitu loh. Malah kopi kamu itu tidak konsisten, 3 kali roasting, 3 kali beda warna katanya. Tetapi saya membeli karena kamu, dia bilang. wow, I see, keren, I keren. see, dia bilang I see something in you gitu loh. Alright. Jadi, nah memang What is he seeing pada you? ya, memang pada saat Iya, kita sebelum roasting, sebelum apa kan kita iya, ada 1-2 hari bertemu gitu kan. iya, iya. Kita banyak berbicara. Nah, kita berbicara banyak hal. Saya juga Hmm. berbicara apa yang mau saya lakukan ke depannya seperti apa. Mungkin visi kita seperti apa. Dan dia bisa, aku rasa ya, dia bisa merasakan getarannya gitu loh. Dia bisa merasakan ini satu hal yang mau kita capai itu dengan sangat nyata gitu loh. Wow. Seperti dia sendiri melihat itu loh, melihat di masa depannya itu loh. Dia melihat visi kita gitu loh. Apa yang mau kita lakukan. Nah, waktu setelah dia membeli dari kita, seperti aku ada bilang, ya in the future we are going to use the best roasting machine in the world gitu. Apa Right. yang kita mau capai gitu, we are going to open in Jakarta, we are going to ini itu itu. Oh, sekarang kejadian kok. Berarti semuanya kejadian. Ya Roasting mesinnya dapat, ke dia Jakarta juga, betul. ya. Dia malah melihat proses kita ke arah sana sih. Dia melihat prosesnya. Nah, Berarti apa yang kita bicarakan itu memang sesuai dengan kenyataan. Gitu. Nah, tapi dia bisa merasakan itu sebelum hal-hal itu terjadi. Jadi wah, itu something yang saya merasa itu sangat luar biasa ya. I see something in you gitu loh. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya saya pun udah mulai develop ya. Ketika saya bertemu dengan seseorang, kadang-kadang kita bisa merasakan, ini this person, ini orang bisa dipercaya atau ini orang bisa, ini ngomong aja ini, ngomongnya besar aja gitu. Nah, kita ada feeling ya. ke sana gitu loh. Ah, Subconscious mind kita ada di sana. Mungkin karena kita ketipu udah terlalu banyak ya. ya, Jadi ya. kita bisa merasakan something that we cannot explain to you gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan gitu. Tapi ya itu. Nah, kebetulan yang Mr. Eng ini kan seorang entrepreneur yang sangat luar biasa di Singapura gitu kan. Jadi eh, aku rasa itulah, itu yang dia rasakan. Sebentar ya, aku buat non disturb. Mas. Halo? Oh, halo, halo. Iya. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Oke, tadi ada telepon masuk. Oke. Nah, wow, keren banget ya. Berarti teman-teman kalau lihat Koawi sekarang tahun 2023 ya, sebenarnya eh, dia itu nggak langsung instan jadi seperti sekarang, tapi ini dari sebuah visi dari dia waktu balik ya dari Singapura ya, broken heart mungkin ya kalau mau dibilang cita-cita dia untuk kerja di negeri orang gagal ya tadi dia kan sharing ya, Iya, terus iya, balik tadinya udah keren-keren bisa kerja kantoran di sana, saya nggak tahu, cuma begitu balik ke toko tradisional di Binjai ya, bantuin orang tua, istilah staff cuma satu, bukan bukan kondisi yang ideal lah ya buat orang yang udah tinggal lama di Singapura ya. Tapi dari sana dia bisa mulai develop mimpi dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan tadi dia bilang, bahwa mau ke Jakarta udah kecapek, gue mau beli mesin roasting yang bagus bukan pakai tangan lagi, itu juga udah tercapai kok ya. iya. Jadi satu persatu nih mimpinya udah mulai tercapai nih. Ini keren sekali sih, keren sekali. Ya. Iya, iya. Nah, dari proses membangun itu ya sampai ini masuk online ketika orang lain belum masuk online.
Mungkin boleh diceritain nggak sih, kalau boleh sharing ke teman-teman yang baru mulai, apalagi yang mau berjualan kopi ya, semangat apa atau hal apa yang harus mereka punya gitu? Oke, kalau yang baru memulai ya harus mulai aja dulu gitu. Nah, kalau saran saya kepada orang yang memulai selalu gunakan modal sekecil-kecilnya. Ah, Paling kecil kita kita ada lah, paling kecil gitu loh. Jadi kalau seumpamanya ada modal 10 juta, kita mungkin pakai cuma 1 juta gitu loh. Jadi kalau seumpamanya ini ya kita berusaha ya, jangan sekali mulai kalau gagal langsung wah udah jatuh gak bisa bangun gitu ya. Jadi coba aja pakai modal sekecil-kecilnya. Ataupun kalau kita punya modal yang sangat besar, ya kita ambil sedikit lah. Biasanya kalau kita memang mau duplikasi atau apa kan mudah aja sih. Nah, dengan modal kecil-kecilnya, terus kita fokus satu. Nah, begitu biasanya sih begitu kita memutuskan untuk memulai sesuatu, itu banyak godaan yang masuk gitu. Wah, ini teman aja, yuk kita main toko bangunan yuk. Kayaknya prospeknya cerah. Terus ini, yuk ada bisnis apa lagi, makanan atau apa lagi. Ini datang lagi, kita ada bisnis arsitektur atau apa. Nah, banyak berdatangan. Nah, kita harus fokus gitu loh. Fokus ke satu. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi kita harus fokus ke satu. Fokus ke satu, nah dari sana kita harus set goal gitu. Membuat satu goal, eh, mimpi yang besar. Mimpi yang besar tetapi dipilah-pilah gitu, jadi kecil. Nah, kecil itu kayak gimana? Biasanya aku selalu sarankan, eh, coba kamu lihat kompetitor kamu yang paling dekat dengan kamu itu siapa gitu. Yang satu level di atas kita aja. Jadi kalau satu level di atas kita gitu ya. Nah, kita tiru habis dia. Bukan tiru habis copy paste ya. Tiru habis, oke, dia udah berapa staffnya. Oke, dia udah memakai kemasan seperti apa. Dia sudah punya merek atau belum. Nah, kalau kita belum merek, berarti kita harus urus merek kita gitu. Atau paling tidak, kalau belum kita patenkan, paling tidak ada nama juga, nama dulu lah. Mungkin pakai nama kita sendiri dulu, tempel ke kemasan gitu. Sehingga orang lain bisa mengingat. Nah, kita lihat aja apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Bukan copy paste ya, jangan copy logonya ya, logo kita sendiri ya. Kita lihat kemasan dia udah pakai apa. Kalau kita masih plastik polos, mungkin ya kalau dia udah pakai kemasan yang aluminium, ya udah kita upgrade ke sana. Bukan harus instan, tetapi kita prosesnya itu merencanakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan kita harus mulai mengubah kemasan kita ke arah ini. Jadi begitu kita capai selevel dengan kompetitor kita, yang satu level sedikit di atas kita aja, begitu kita udah capai, oke, level yang sama dengan kita, itu sebenarnya udah kita kalahkan gitu loh. Kita udah lebih baik dari orang yang dulu selevel dengan kita. Terus kita lihat lagi satu level di atas kita itu siapa gitu. Kita tiru lagi. Sehingga kita sampai suatu hari kita mencapai sama dia. Yang ini gak ada improvement sama sekali, kita udah mengalahkan dia. Udah satu level. Nah, lama-lama sedikit-sedikit kita udah mencapai satu titik yang dimana kita, improvement kita itu udah cukup jauh gitu loh. Nah, kalau kita melihat dulu waktu kita memulai, ternyata improvementnya itu udah banyak. Mungkin satu hari ke hari berikut kita tidak tahu ya, tidak bisa merasakannya. Tetapi kalau dikumpul-kumpulkan itu sebenarnya satu improvement yang cukup besar sih. Nah, jadi itu buat goal, Kaizen itu yang tadi lah, continuous improvement. Jadi itu aja sih, gak ribet-ribet sih. Nah, Berarti terus kalau saya coba simpulkan ya, Ko ya. boleh. Pertama, ini nanti boleh ditambahkan buat teman-teman yang baru gabung juga. Pertama tadi mulai modal yang sekecil-kecilnya ya. Yang kedua tadi dari Ko Awi juga bilang pilih fokus dari satu ya. Memang peluang semua pasti ada banyak, tapi fokus satu. Ya. Yang ketiga, teman-teman juga boleh punya mimpi yang besar tapi dipecah-pecah supaya mungkin lebih mudah untuk dicapai dan ada continuous improvement atau kaizen ya. Betul kok ya tadi itu Betul. ada yang selanjutnya apa kok? Nah, Ini kan kayaknya sebenarnya zaman kita itu udah dipermudah banget ya. Kalau mau mulai dengan modal kecil itu udah sangat mudah gitu. ya, Kita bisa berjualan online gitu. Kita nggak usah menyewa toko fisik. betul. Betul ya. Dan itu Betul.
waktu dulu saya memulai itu biasanya tidak berbayar, tidak ada komisi sama sekali, gratis dulu ya. Sekarang mungkin ada sedikit lah, tapi menurut saya sih masih variable cost lah ya. Jadi kalau ada penjualan baru ada cost-nya itu. Jadi masih oke-oke sih sebenarnya. Nah, kita mulai ya. Seumpama kita mau berjualan di marketplace, salah satu marketplace. Semuanya sama. Nah, marketplace ini ya, kita jangan langsung mulai banyak gitu ya. Toko hijau, toko orange, toko ini, itu. Langsung 5 masuk. Kalau advice saya sih kita masuk satu aja. Fokus ya, Satu. fokus. Nanti duplikasi. Kalau udah jalan nanti kita duplikasi aja. Fokus. Terus investasi ke handphone atau kamera atau pinjam lah ya sama teman atau kayak gimana lah ya. Itu yang bisa foto dengan sangat-sangat bagus. Oke. Ya, jadi produk kita itu harus kita foto dengan sangat-sangat bagus. Foto ya. produk Dan penting ya. foto produk penting. Nah. Kita berkualitas, ada videonya apa, tapi itu betul-betul harus sangat outstanding. Oke. Copywriting juga harus sangat bagus. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai pembeli. Jadi kita membaca, kita tertarik nggak untuk membeli gitu loh. Kenapa saya harus membeli dari kamu, bukan orang lain gitu loh. Kenapa gitu ya. Jadi kita tulis semuanya. Nah, kalau saya sih sarankan satu hari satu produk atau 2 produk udah cukup. Tapi tiap hari harus dilakukan. Satu hari satu produk yang bagus, yang foto-fotonya bagus, yang copywriting-nya bagus. Jangan langsung satu hari upload 30 produk. Aku rasa itu copywriting-nya agak sembarangan nantinya. Copy paste sana sini gitu. Tapi aku mau kita betul-betul research, lihat kompetitor kita menulis apa gitu. Kenapa penjualannya bisa banyak. Okay. Kita tiru, kita pakai bahasa kita sendiri. Oke, tapi jangan mengada-ngada, jangan sesuatu yang memang bukan tidak benar ya. Tapi yang benar, tapi kita bisa menggunakan kata kita sendiri, apa yang mau kita tulis gitu. Nah, Awi, ini kan jualan kopi kan banyak, ya kan? Apalagi yang dari Medan, dari Aceh itu banyak seller kopi itu di sana tuh banyak sekali. Nah, gimana caranya bisa membedakan dengan foto? Tadi kan foto dengan HP yang bagus ya. Gimana cara kita bisa membedakan dengan foto dan dengan copywriting kita? Misalnya contoh deh kok dari produk kopi yang kau jual. Apa yang bikin Awi Coffee itu beda sama kompetitor? Oke, jadi ya. Aku lanjut dulu ya. Boleh. Tadi ya. Sorry. Gak apa-apa. Lupa. Tapi berhubungan sih. Berhubungan. Nah, setelah ada copywriting yang bagus, nah, seumpamanya kita udah seminggu lah atau sebulan lah kita buat copywriting. Oke, berarti kan kita udah ready. Stok kita udah ada, padahal cuma stok foto aja. Ya, stok kita kan udah ada, udah siap bertempur kan ini kan. Nah, kita mulai membangun reputasi dari toko kita, reputasi dari produk kita. Nah, orang kan melihat pertama kali kita masuk ke marketplace, itu yang kita lihat apa? Pasti jumlah terjual ada berapa banyak. Itu yang menjadi reputasi kita kan, rating kita. Mungkin review-review, komen-komennya. Nah, ini kita harus bangun gitu loh. Nah, awal-awal dalam suatu bisnis, awal-awal itu bukan tentang profit. Ini harus diingat ya, bukan profit. Tapi membangun bukan cuan dulu, tetapi membangun reputasi. Kalau ada cuan, kalau ada profit, itu namanya bonus. Ya, jadi kita bangun reputasi. Jadi apa yang saya lakukan biasanya saya memang kasih diskon gede-gedean. Tetapi ada syaratnya. Itu saya biasanya lakukan sampai jumlah terjualnya 100. Setelah itu saya stop. Beneran saya stop. Nah, jumlah terjualnya kalau 100 kan orang paling tidak udah merasa nyaman untuk membeli dari kita. Oh, ada terus bintangnya, reviewnya kita buat sangat usahakan bintangnya itu betul-betul bisa dapat berkilau lah gitu lah. Bintang 4, bintang 5. Ya, on average gitu ya. Nah, kita kan memberikan diskon, itu jangan sembarangan diskon. Diskon itu dengan syarat gitu loh. Jadi kita minta tolong sama pembeli. Pak, kami kan baru memulai bisnis gitu ya. Dan kita menjual dengan harga murah gitu loh Pak.
Nah, kalau produk kita itu memang sesuai dengan Bapak, cocok dengan Bapak, mohon reviewnya pakai foto ya Pak ya, foto yang bagus, video yang bagus, dan tulisannya yang testimoninya yang bagus ya Pak ya. Nah, kita kan membangun ini loh. Nah, sebenarnya pembeli itu orangnya baik-baik. Kalau kita minta dengan baik-baik, mereka biasanya mau membantu kita. Setuju gak kok? Setuju ya, aku rasa ya. Setuju, setuju, Nah, setuju. kalau kita Iya. meminta, nah itu kita sedang membangun reputasi dari toko kita dan produk kita. Produk kita sebenarnya. Begitu produk kita reputasinya bagus, itu otomatis toko kita reputasinya bagus. Nah, seiring waktu mungkin setelah 3 bulan atau 4 bulan atau setengah tahun kita mempunyai 160 produk yang bagus, mungkin ya, yang fotonya bagus, copywritingnya bagus, dan ratingnya juga udah bagus. Ratingnya bagus, video ada testimoni dari customer dengan video-video dan foto yang bagus. Terus ada testimoni, mungkin, wah dulu sebelum aku pakai kopi dari Awi, rasanya aku begitu minum aja, pagi-pagi belum semangat, tapi begitu aku minum kopinya dari Awi, wah pagi-pagi ide bermunculan mana-mana, mana tahu ya, Wah. ada review seperti itu. Ya, jadi orang yang membaca kan, wah luar biasa ya, ini yang A reviewnya bagus, yang B reviewnya bagus, yang lain-lain reviewnya bagus. Nah ini sebenarnya semuanya di dalam kendali kita untuk mendapatkan rating yang bagus gitu loh. Kita memegang peranan gitu loh. Jadi Iya. kita ya kadang-kadang kita harus berkomunikasi dengan buyernya gitu loh. Oh, bantu dong seperti ini dong. Nah, itu waktu kita kirim produk ya bisalah kita tulis gitu. Pak, kami masih belajar membangun toko baru. Dibantu ya biar kami itu bisa tetap eksis dan bisa bersaing dengan ikan-ikan besar yang lain dengan kompetitor-kompetitor kami atau apa gitu. Nah, biasanya sih menurut saya sih customer mau membantu. Nah, dalam perjalanan bisnis kita itu sama sih sebenarnya. Kita harus membangun reputasi kita. Jadi yang membedakan Awi Coffee dengan kompetitor lain itu biasanya ada 3 hal. Pertama adalah reputasi dari produk, kedua adalah reputasi dari perusahaan, ketiga adalah reputasi dari orang-orang yang di dalam bisnis ini sendiri gitu loh. Nah, kalau kita sendiri kan adalah satu perusahaan yang sudah berdiri sejak 1945. Nah, biasanya satu perusahaan yang bisa bertahan lama itu adalah satu perusahaan yang mempunyai integritas yang tinggi, gitu loh. Kalau nipu-nipu ya biasanya 5 tahun, 10 tahun udah entah kemana gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, posisi kita sekarang, kita menggunakan mesin terbaik di dunia. Dan kita menggunakan mesin Probat untuk roasting. Terus kita menggunakan Destoner untuk memastikan bahwa kopi kami yang sampai di tangan customer itu udah betul-betul bebas batuk. Nah, ketiga kita menggunakan color sorter. Itu untuk mensortir Quakers, biji kopi yang warnanya itu tidak seragam atau gosong gitu kan. Jadi untuk memastikan kopi yang udah sampai ke tangan customer itu kalau mereka mau pajang di tempat mereka itu dalam keadaan yang sangat cantik gitu loh. Presentable gitu loh. Jadi mereka bisa merasa bangga memajang produk kita di sana gitu. Nah, terus kita mempunyai berbagai reputasi di offline, di online, dan di internasional. Di offline, produk kita itu sudah dijual di berbagai supermarket ya. Ada di Offresh, ada di Grand Lucky, ada di Market City, ada di Farmers, sampai di Bari, ada Pepito, ada Tiara Dewata, ya ada di Indomaret, sebagian produk ada di Indomaret juga gitu kan. Terus kalau di online kita itu adalah kita Shopee Mall. Awi Coffee itu Shopee Mall itu satu reputasi yang untuk seller itu cukup reputable lah gitu ya. Terus official store di Tokopedia juga, Blibli, Lazada seperti itu. Terus di internasional itu kita juga punya prestasi, yaitu di mana kita adalah satu dari 8 perusahaan yang diundang ITPC Osaka untuk mengadakan pameran di Jepang pada tahun 2018 dan 2019 gitu loh. Nah, terus kita juga pada tahun 2023 Mei yang lalu itu duta besar Australia itu singgah ke toko kita di Medan. Jadi kita
ngobrol lah sama duta besar Australia gitu. Nah, kita juga penerima berbagai penghargaan, ada Top Brand, Product Quality Award, dan Bu Susi, istri saya, itu penerima Australia Awards untuk Women in Global Business pada tahun 2016 dan 2022, kalau nggak salah. Itu. Wow, keren Nah, banget yang loh. satu lagi ya, yang satu lagi yang biasanya Nah, customer kita tidak ragu-ragu membeli dari kita itu ada satu namanya money back guarantee. apa tuh? Money back guarantee apa tuh? Money back guarantee. Jadi kita mungkin ya satu-satunya toko kopi yang memberikan money back guarantee. Jadi kalau customer mau ada komplain, mau refund, mau tukar, mau refund atau apa ya, nah kita akan refund, nggak banyak tanya. Di marketplace juga sama. Sama. Alasannya apa aja kok? Bisa apa aja? Kalau mana tahu ya dia mungkin komplainnya, kopi kamu itu terlalu pahit lah, kurang cocok dengan selera saya, atau kopi kamu terlalu asam, kurang cocok dengan selera saya. Oke, kita ganti, gak apa-apa. Kita boleh ganti, atau memang nggak cocok sama sekali, ya udah kita refund. Tapi biasanya sih customer yang jarang sih ada customer yang jelek ya, yang berniat jahat ya. Mungkin ada satu dua aja lah dari sekian banyak, tapi jarang-jarang terjadi sih. Tapi kita kasih refund, kasih apa gitu, semuanya diganti produknya. Hmm. Nah itu tertulis di kemasan kita loh, itu money back guarantee. Itu kalau udah kebuka juga nggak apa-apa kok. Boleh Gak pulangin. apa-apa, boleh, no problem. Karena Awi Coffee jualan cari reputasi. Cuan itu bonus. Eh betul, itu di Sampai sekarang awal-awal. kok. Hah? Oh, Sampai di sekarang pun awal-awal. sampai sekarang pun seperti itulah sebenarnya. Kita udah Oke. terbiasa memberikan money back guarantee sih. Jadi Ya. menurut saya sih komplain itu feedback untuk kita sih. Kalau sampai ada yang komplain, ada yang retur gitu ke kita, itu tandanya ada sesuatu yang salah di kita gitu. Itu adalah satu feedback yang sangat positif sih. Nah, teman-teman yang nonton tuh ya, boleh langsung dites. Ya, beli dari Awi Coffee. Ya, Boleh. ada money back guarantee. Ya, Iya, kalau mau buktikan sendiri sekarang. boleh. Tapi nanti tolong tulis di review ya. Oh beneran loh money back guarantee-nya nyata gitu. Boleh, 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 boleh. Boleh. Nah, kok Oke. dari perjalanan online itu kan tadi kan ada tuh tips-tipsnya buat mulai. Sekarang Awi Coffee ini ada di beberapa marketplace ya. Kalau dilihat dari ini, yang mana sih yang paling sukses marketplace-nya, Kak? Atau ya kalau nggak nyaman ya boleh secara general lah ya. Dan sebenarnya tadi kan kita pertama fokus satu, tapi ini kan udah lama ya, udah ada di semua platform. Nggak, Kawawi sendiri lihatnya marketplace ini gimana sekarang? Kan Kawawi soalnya ada di online, di offline juga, masuk modern channel. Ini pusing banget kok. Ini channelnya beda-beda nih semuanya, sama ekspor juga. Ini hebat sekali bisa manage semuanya dengan baik. Iya, semuanya kan tidak datang bersamaan ya. Ya, Jadi waktu kita bangun itu kan satu persatu gitu ya. Makanya kalau kita tiru kompetitor yang satu level di atas kita aja. Jangan yang terlalu tinggi, jangan yang 50 level di atas kita. Kita ya, akan kelabakan. Kita akan kelabakan. Artinya, wah dia udah gini-gini, kita modal kita kan nggak sanggup sampai hire banyak orang untuk menangani ini semua untuk satu hasil yang belum tentu gitu lah. Padahal cost-nya itu kalau kita hire orang kan udah pasti gitu ya. Nah, kita harus ya seperti saya bilang ya kita harus mulainya selevel demi selevel. Nah, kalau dari saya sendiri sih merasa online itu selalu bertumbuh. Malah lebih pesat daripada offline gitu. Walaupun offline itu memang masih ada, tapi online itu memang kalau dari sisi pertumbuhan sih luar biasa banget. Dari dua toko itu, ya biasanya kalau kita nggak punya waktu banyak, aku sarankan sih dua toko itu aja, toko hijau sama toko orange saja. Kalau kita nggak ada waktu banyak ya, kalau ada waktu lebih ya kita kembangin yang lain gitu. Nah, satu lagi adalah yang lagi ngetrend itu ya itu di media sosial yang satu lagi. ya.
toko tok gitu. Ya, 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 Nah, ya. di sana lumayan juga. Itu kita baru belajar ya, itu baru beberapa bulan. Ya, performanya sih belum belum bagus-bagus banget lah, tapi tiap hari udah ada penjualan. Nah, kalau tiap hari ada penjualan sih menurut saya sih bagus. Itu bisa diimprove. Artinya is real gitu loh. Itu yang penting ada penjualan dulu lah. Jadi cuman kita bagaimana kita memperbaiki kita, kesalahan kita di mana, kelemahan kita di mana, kekuatan orang lain di mana. Nah, kita pelan-pelan kita tiru. Nanti kita kan lihat, oh orang itu, orang lain sudah berjalan sampai kemana. Kita coba tiru aja. Tirunya itu ya jangan copycat banget gitu ya. Tapi ya kita tahu, oh mungkin dia jamnya itu udah mulai dari live dari jam 8 sampai jam 5 non-stop gitu. Oke, kita tiru gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dua platform itu bagus. Nah, kalau saran saya sih yang mau jualan online itu sebisa mungkin punya lokasi di Jakarta. Jadi Gitu. walaupun kita tidak ada fisik di Jakarta, kita mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa gudang bersama ya. Gudang bersama itu yang sewanya pun saya merasa sih tidak terlalu mahal dan mereka juga oke ya, sehingga kita orang selalu merasa ongkos kirim dari Jakarta ke daerah-daerah lain itu selalu lebih murah gitu loh. Walaupun Jakarta ke Batam sama Medan ke Batam belum tentu lebih murah Jakarta ke Batam gitu ya. Tapi orang selalu merasa dari Jakarta ke sana itu udah pasti oke. Jadi menurut saya sih kita harus ada presence di Jakarta. Nah, dari segi di Shopee kita, itu kalau lokasi kita di Jakarta, itu juga punya reputasi yang lebih bagus gitu. Aku nggak bilang harus sekarang ya, tapi coba cari cara bagaimana kita punya toko di Jakarta. Tidak harus kita berada di sana, tetapi kita bisa sewa gudang bersama. Nah, itu saran saya sih. Lokasi di Jakarta penting. Ini testimoni dari seller di Sumatera Utara ya, kok ya, karena segede-gedenya kolam Jakarta jauh lebih besar tadi ya, sama balik lagi ya. Nah, waktu pandemi itu pertama kali kita belajar tentang gudang bersama. Ya, Ya, itu belajar, oh gudang bersama. Jadi kita sewa gudang di Jakarta. Terus kita juga sewa satu gudang di Surabaya, walaupun kita tidak punya fisik di sana gitu loh. ya, Tapi Surabaya, yang di Surabaya ternyata performanya tidak sebagus yang di Jakarta. Terus terakhir kita merasa, oh cukuplah di Jakarta aja. Jadi yang di Surabaya kita tutup. Nah, Shopee kita itu awal-awal kita ada tiga Shopee sama 3 Tokopedia ya. Jadi ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Nah, sekarang aku dengar sih fiturnya itu bisa langsung ada gudang cabang ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya staff saya udah lebih pinter daripada saya. Saya sih udah agak outdated ya, masih masih ilmu-ilmu lama ya. Kalau staff saya udah lebih tahu ilmu-ilmu barunya itu kayak gimana. ya, ya, ya. Bisa pakai multi multi gudang atau multi lokasi di Nah, Tokopedia. itu sangat membantu loh, itu sangat Hmm. membantu loh. Karena eh, ya orang kan lebih seneng membeli dari tempat yang lebih dekat ke kita. Ongkos kirim lah, kalau Ya, marketplace itu selalu tentang ongkos kirim. Begitu. wah, ini malam ini ilmunya banyak sekali kok. Banyak tertua hidup, banyak ilmu. Ya, saya senang banget dan saya rasa juga dari tadi teman-teman juga bilang, wah, ini merasa banyak terbantu ya sama 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 Koawi malam-malam hari ini. Ini boleh boleh sering-sering nih kok. Kita ada kali ini sambil ambil santai ngobrol. Eh, iya, iya, iya. Kayaknya memang kalau 1 jam itu memang agak singkat banget ya. Wah, 1 jam Eh, agak singkat ya. Bukanlah, sebenarnya gitu. Oke. Aku sih mungkin cara-cara saya itu tidak semua orang setuju dengan cara-cara saya. Tetapi itu apa yang saya lakukan, eh, cara praktisnya, apa yang saya lakukan, dan itu apa yang bekerja untuk saya gitu loh. Apa yang works for me gitu loh. Tapi Jadi itu yang saya sampaikan. Koawi ini inspirasi loh. Saya tadi siang baru ketemu salah satu seller kopi gede di Jakarta. Dia bilang dia itu belajar banyak dari postingan-postingan dari Koawi. Wah, Jadi thank dia you, thank you. beli mesin yang apa
ada beli salah satu mesin, ada pakai packaging juga karena lihat dari sharing-sharing dari Huawei. Jadi saya rasa Huawei ini bukan cuma bantu dari apa jualan kopi juga, tapi juga konten-kontennya ini sangat membantu buat mungkin seller-seller yang masih di bawah buat naik kelas. Ya, itu media sosial kan metode marketing yang paling murah, Iya, ya gratis ya. iya, Nah, cuman memang effort kita itu harus lebih ya. Bukan membuat video yang lebih bagus, kualitas yang lebih bagus atau suara yang lebih bagus, tetapi mau kita harus sedikit berbeda itu lebih bagus daripada sedikit lebih baik gitu loh. Jadi kita harus berbeda. Kalau kalau kita melihat banyak media sosial pengusaha kopi itu banyak membahas teknik seduh kopi, mungkin ya ini latte art atau apa yang berkaitan dengan brewing coffee ya. iya. Nah, saya kalau buat konten seperti itu sebenarnya udah banyak gitu loh. Apa sih Oh iya, iya. yang berbeda dari saya dengan orang Ah, lain gitu loh. Jadi aku coba cek apa sih yang belum ada ya. Jadi itu kan awal-awal saya meraba-raba konten apa ya sebenarnya yang diminati orang gitu. Sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, dengan berbagai cara. Nah, awalnya saya buat bentuk carousel. Ternyata carousel itu tidak engagementnya itu tidak terlalu bagus dan waktu yang digunakan untuk membuat carousel itu ternyata cukup cukup apa ya cukup panjang ya gitu ya. Nah terus saya maunya waktunya singkat karena saya sendiri juga sibuk gitu ya. Waktunya singkat tapi eh, apanya itu engagementnya itu bisa lebih banyak. Jadi saya juga mulai membuat video, short video, reels dan apa 1,5 menit gitu ya. Nah, awal-awal buat video ya kita berbicara sendiri. Kadang-kadang kayak gimana ya? Kayaknya ada satu konsep yang kita jelaskan itu eh, orang lain tidak bisa dengan cepat memahami gitu. Jadi seiring waktu aku pikir, udahlah buat live case scenario aja gitu sampai iya, apa gitu loh bisa berkomunikasi gitu ada emosinya ada apa terus endingnya itu dibuat sedikit twist gitu kenapa dibuat twist di ending itu agar orang bisa melihat sampai ending gitu loh jadi mereka itu kadang-kadang menunggu endingnya itu apa gitu loh apa yang berbeda ada apa lagi yang di ending gitu jadi itu videonya itu dilihat dari awal sampai habis gitu loh nggak ah, sampai ah, begitu lagu itu keluar gitu ya kalau kita di bioskop udah habis gitu kan nah kadang-kadang kan kita menunggu trailer apa lagi yang ada di belakang itu iya, jadi itu ya video itu bisa sampai habis nah begitu dia sampai habis berarti dari media sosial sendiri menganggap ini videonya FYP, itu ya menarik gitu loh untuk orang lihat iya, gitu loh. Karena dia lihat iya, sampai habis gitu loh. Nah, terus videonya itu juga jangan terlalu sempurna. Kenapa sempurna? Kalau terlalu sempurna nggak ada yang komen. Jadi kalau kayak seumpamanya hitung-hitungan kita ya 1, 2, 3 sampai tambah-tambah itu sebenarnya 1,2 miliar gitu ya. Waktu kita udah selesai, seumpamanya kita salah ngomong 900 juta gitu ya. Kita totalin 900 juta, tapi sebenarnya totalannya itu 1,3. jadi Ya sengaja kalau kita mau kok. bukan sengaja, kalau kita mau perbaiki, bukan sengaja, sebenarnya tidak sengaja. Awalnya kita baca, ini hitungannya salah, tapi udahlah gak usah diperbaiki lah biar ada yang komen, Ah, iya, 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 iya. gitu Berarti kan? mancing komen ini ya, mancing keributan. Iya, memang seperti itu sebenarnya. Iya, Jadi kita jangan terlalu sempurna, jangan semua dibagikan gitu loh. Ada yang jangan jangan dibagikan. Nah awal-awal saya selalu bilang ini cakwe. Jadi cakwe. orang udah cakwe itu ada Ah, makanan cakwe atau ini ah, pulut tai tai atau ini ada apa itu kopi alpukat gitu. Nah awal-awal iya. selalu saya mention gitu loh. Nah terakhir-terakhir saya nggak mau mention lagi. Saya cuma taruh di sana. Pasti ada beberapa yang mau bertanya gitu. Nah itu bisa menambah engagement. Kok itu minumannya apa? Ternyata yang nanya banyak. Itu yang di dalam minumannya itu ada apa gitu loh. Ternyata banyak gitu loh yang nanya Tapi seperti nggak itu. dibahas itu. Dibahas Ada apa? saya jawab itu alpukat, avocado. Ah, Ada. Awal-awal lah, awal-awal selalu saya balas. Tapi kadang-kadang komennya itu udah terlalu banyak ya. I'm sorry, gak
bisa semua saya balas gitu. Memang cukup makan waktu ya untuk membalas komen ya. Iya. Udah, komennya satu, DM-nya lagi, DM-nya panjang. Ketiga ada, nah itu ada 2 konten yang tiba-tiba viral gitu ya. Jadi itu memang komennya banyak banget gitu loh. Wah, kalau digabung banyak banget ya. Terus Lebih itu banyak di sini atau di sebelah kok? dua-duanya. Cuman kalau di sini kan follower saya kan udah lumayan lebih banyak. Kalau di sana kan masih setengahnya dari yang di Instagram. Ah, nah, Cuma ya dua-dua gitu banyak. ini yang ini menarik nih. Ini kan Ko Awi sendiri seorang pengusaha yang kalau kita bilang ya untuk seller kopi ya udah sukses lah ya, udah cukup lama. Kenapa Ko Awi sendiri sampai akhirnya harus turun ke lapangan untuk nge-branding Awi Coffee ini sendiri, mau capek-capek bikin konten, padahal kalau mau ditunjuk suruh timnya juga pasti kan bisa ya kok ya. Kan karyawan udah banyak ya, ya anggota suruh maju lah ya. Terus sampai Ko Awi sendiri mau balas komen, ya apakah memang eh, ini memang strateginya dan memang udah berasa cuannya dari sini dari video-video yang viral itu langsung impact ke salesnya itu luar biasa. Itu satu. Kedua ini ada satu lagi yang lebih penting. Ya, ya. Itu sebenarnya aku belajar personal branding itu udah tahun 2020. Itu dulu aku ada seorang coach lebih muda dari saya, umur 20-an. Saya udah belajar, saya udah bayar full. Tetapi setengah jalan saya stop. Saya bilang, wah ini terlalu banyak memakan waktu saya gitu loh. Jadi saya stop di personal branding. Terus tahun 2023, saya ketemu satu orang yang lain yang bilang ke saya, Wi, kamu harus pakai personal branding. Lalu saya tanya, kenapa? Kamu lihat ya, sekarang banyak perusahaan yang turun gunung, yang di media sosial mereka itu semuanya jenderalnya. Jenderal gitu. Langsung ownernya sendiri, jenderalnya gitu. Kalau kamu kirim kapten kamu di sana, itu tinggal ditebas saja, habis. Jadi kalau namanya jenderal itu harus ketemu sama jenderal. Oh, jenderal ya. Nah, jenderal. Jadi kita turun gunung, lihat mana yang kapten, tebas. Enggak lah. Itu analoginya lah. Jadi kalau semua orang udah turun untuk personal branding, jadi udah saatnya lah. Memang harus seperti itulah. Memang capek, tapi ya kalau kita tidak menggunakan hal seperti ini, ya pelan-pelan mungkin market kita itu ya dimakan orang lain. No choice. Ada aja yang komen, Coach, kenapa jamnya 3? Gitu. Jam matinya dikomenin sama orang. Aduh. Iya. Udah lama gak? Oh enggak, itu bukan 3, itu jam 9. Oh, jam 9. Jam 9 ya, bukan jam 3 guys itu. Mirroring. Tapi kayak gini aja harusnya bagus ya buat engagement ya. Betul. Kita lagi di video, lagi nanya. Betul. Nah, itu yang imperfect itu ya yang mengundang orang untuk komen gitu loh. Untuk komen. Tapi ya seiring waktu kita harus menemukan style kita sendiri ya. Itu kita kadang-kadang sangat susah untuk mengcopy style orang lain. Nah, kalau saya sendiri kan saya merasa saya juga punya banyak kekurangan ya. Contohnya kalau saya berbicara seperti ini, kemarin saya mendengar ya, itu suara saya itu sebenarnya tidak terartikulasi dengan baik gitu loh, agak mumbling gitu loh. Jadi kadang-kadang tidak terlalu jelas gitu ya untuk beberapa orang gitu. Nah, bagus, cuma jelas. Kalau buat saya ini perfect sih. Buat saya jadi untung ada fitur caption ya. Jadi kita caption semua hal, kita caption semua video yang kita buat itu selalu harus ada captionnya sehingga orang yang tidak jelas mendengar apa yang kita katakan itu bisa membaca gitu. Iya. Wah, saya belajar dari coach katanya nih ya, dari coach Awi. Mantap. Oh ya, ngomong-ngomong aku bukan coach ya. Aku cuman sharing pengalaman, juga bukan orang yang terbaik untuk menjawab semua pertanyaan. Saya cuma menjawab
apa yang mungkin yang menjadi pengalaman saya lah, yang bukan pengalaman saya kadang-kadang aku tidak berani menjawab karena takut kasih saran yang salah gitu. Kalau saya tidak tahu ya saya bilang saya tidak tahu. Kecuali saya tahu. Ya, Ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya kok kan di sana kan udah ada family business, jadi kalau gagal kan masih ada yang bisa menopang. Nah kalau kayak saya yang memang betul-betul nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, orang tua juga sudah tidak ada gitu, bagaimana gitu loh. Nah saya jujur saya tidak bisa menjawab itu karena saya sendiri tidak pernah mengalami itu dan tidak punya, tidak tahu emosi seperti itu seperti apa. The best itu bertanya kepada orang yang sudah pernah mengalami itu gitu loh. ya. Jadi tidak semua pertanyaan bisa saya jawab gitu. Gitu. Kowi, thank you banget buat waktunya ya, buat saya ini suatu kehormatan bisa bisa undang seller senior buat tampil, buat sharing, bagi-bagi cerita ya. Tentunya kalau mau digali ini pasti banyak sekali cerita suka dukanya. Tadi saya belum sempat nih ya dukanya jadi seller ya. Momen-momen kegagalannya pasti seru nih kalau kita gali ini, pasti pasti ini seru. Cuman waktunya terbatas, ini kayak harus ada sesi dua nih, banyak wisdom yang kita bisa saling belajar. Tentunya bukan dari coach ya, tapi sebagai uh, pedagang lah ya. Iya. Kalau mau dibilang pedagang, pebisnis kopi yang tentunya dari Binjai pun bisa merambah sampai ke Jakarta, bahkan sampai internasional. Jadi kalau memang seorang pemuda dari Binjai aja bisa ya, padahal secara lokasi udah dirugikan ya karena di luar Pulau Jawa kalau mau dibilang ya. Tapi dia aja bisa, kenapa teman-teman juga harus punya semangat yang sama lah ya, harus bisa juga dimanapun teman-teman berada, di kota manapun ya. Start dari hal-hal yang kecil ya. Tadi Kowi bilang modalnya kalau bisa seminim mungkin, fokus ya, bahkan di bukan cuma kategorinya bisnisnya tapi juga di marketplace-nya, fokus satu, dan improvement ya, sedikit demi sedikit kaizen improvement juga teman-teman lakukan ya. Niscaya kalau teman-teman itu bisa lakukan dengan serius, mau belajar, pasti juga bisa sukses juga ya teman-teman ya malam hari ini ya. Amin ya teman-teman ya, sama-sama ya, kita mau semangat terus ya, seperti Koawi nih, terus semangat, bahkan di tengah kesibukannya masih terus bikin konten, mau sharing-sharing sama kita di sini ya. Mungkin satu kalimat ya, satu penutup Koawi, gimana malam hari ini, boleh kasih satu sharing penutup Ya, mungkin aku bercerita tentang saya sendiri ya. Saya ya. sendiri sih bukan, aku selalu bilang saya itu bukan orang yang paling pintar. Juga bukan orang yang paling kuat, terkaya gitu ya. Tetapi yang berbeda dari saya itu ya, saya itu mungkin orang yang paling responsif ketika diberikan kesempatan. Wah, Itu yang berbeda saya dengan orang lain. Saya bukan paling pintar juga. Dan bukan paling kuat. Ya, jadi itulah. Jadi kalau ya. semua ada kesempatan, coba direspon dengan cepat. Jangan tunggu terlalu lama. Ya, jadi teman-teman kalau udah ada kesempatan malam hari ini, segera respon. Ya, segera respon teman-teman. Oke, Kamsia, sukses teman. Ya, ya, sukses teman-teman semua. Sukses. Kamsia ya. Sukses juga Sampai untuk jumpa kok. sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ya, Ya, sukses, sukses juga sukses. untuk kok. Ya, Thank you ya. ya, thank you.